Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha, guru kelas 4 di MI Negeri Kota Surakarta. Saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27040251198. Berikut video uji kinerja saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Kak Ayas dipimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Hari ini Paulin absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini yang nggak berangkat? Kemana? Oh ya, ya kita doakan semoga Mbak Fadilah diberi kesehatan. Amin. Amin. Selanjutnya kita cinta negara Republik Indonesia. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sebelumnya silahkan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk.
Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang bagian tubuh tumbuhan. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Anak soleh, Siap. anak solehah, Siap. tepuk semangat. Semangat. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Pak Guru. Semoga semangat kalian menuntut ilmu hari ini mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, silakan hari ini dibuka di bab bagian tubuh tumbuhan. Sebelumnya Pak Ulin sudah menempelkan di papan tulis, di situ ada apa itu? Iya, pohon atau tumbuhan. Pak Ulin akan menjelaskan bagian tubuh tumbuhan apa saja yang ada di tubuh tumbuhan itu. Bukunya dibuka semuanya. Kita perhatikan bareng-bareng materi bagian tubuh tumbuhan. Sebelum masuk ke penjelasan, Pak Ulin akan membacakan tujuan pembelajaran di bab bagian tubuh tumbuhan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memahami bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya masing-masing. Jadi nanti siswa bisa mengidentifikasi, bisa memahami, dan bisa menyebutkan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, coba di sini sudah Pak Ulin bentuk kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Diperhatikan bagian tubuh tumbuhan. Nanti Pak Ulin kasih tugas di kelompok masing-masing yang bisa menjelaskan dan mengidentifikasi serta menyebutkan fungsinya. Ya, Pak Ulin beri penjelasan sedikit terlebih dahulu. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama adalah yang paling bawah. Pak Guru urutkan di sini. Ya. Ini bagian apa, anak-anak? Akar. Nah, lalu yang kedua agak naik di sini. Batang. Terus ada yang berwarna hijau. Daun. Dan setelah daun nanti di ini dekat sini ada bunga serta buah. Paham ya? Paham ya? Berarti ada berapa bagian tubuh tumbuhan? 5. Oke, 5. Selanjutnya, mari kita amati gambar yang ada di layar televisi ini. Di situ ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian tubuh tumbuhan. Di sini anak-anak sudah paham ya, bagian tubuh tumbuhan itu ada apa aja ya. Coba sebutkan lagi. Ada pertama dari bawah. Iya, bagus. Selanjutnya, yang paling bawah adalah akar. Pertanyaannya adalah fungsi akar apa aja? Yang pertama adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu yang kedua, menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya, akar itu ada beberapa jenis.
Ya, jenis yang pertama adalah akar serabut. Tidak memiliki akar utama, dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berkeping biji tunggal atau satu. Itu tadi akar serabut. Lalu yang kedua ada akar napas atau udara. Tumbuh keluar dari batang bagian bawah, berfungsi untuk bernafas. Contohnya apa? Pohon bakau, pandan, dan anggrek. Pernah melihat pohon bakau? Pernah. Pernah melihat pohon pandan? Jadi itu adalah jenis akar, model akar nafas. Lalu yang ketiga adalah akar tunggang, memiliki akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan di akar utama muncul cabang-cabang akar seperti di gambar. Lalu contohnya apa? Ada mangga, ada tomat. Selanjutnya yang keempat ada akar gantung. Tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Tentunya kita sudah tidak asing lagi. Contohnya apa? Pohon beringin. Lalu yang kelima adalah akar pelekat. Tumbuh di sepanjang batang. Nah, ini adalah contohnya adalah pohon sirih. Seringnya merambat, ya. Lalu yang terakhir adalah akar tunjang untuk menunjang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contohnya juga pohon bakau. Itu ya. Itu adalah jenis-jenis akar. Ada berapa? 6. Lalu bagian tubuh tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara apa? Akar dan daun. Juga punya fungsi yaitu tempat tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Itu adalah fungsi dari batang. Selanjutnya, jenis-jenis batang. Yang pertama adalah batang keras dan kaku berkayu. Lalu yang kedua adalah batang basah, lunak, dan mudah patah. Itu adalah jenis-jenis batang. Nah, ini bagian batang jika batang tersebut diiris. Ya, ada batang diiris, lalu bagian paling luar adalah kulit kayu atau bagian terluar dari batang. Selanjutnya lapisan kedua ada kambium. Apa? Kambium. Dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Tumbuhan yang berkeping biji dua. Lalu selanjutnya di lapisan ketiga ada pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pembuluh tapis teratur dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Pembuluh tapis tidak teratur dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Lalu bagian yang paling dalam adalah bagian tubuh batang pembuluh kayu atau fungsinya untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun. Itu adalah jenis apa tadi?
nisbat. Bagian-bagian batang. Selanjutnya ada fungsi batang. Yang pertama, memperkokoh tubuh tumbuhan. Dua, pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Lalu yang ketiga, sebagai alat pernafasan terjadi bagian batang yang disebut lentisel. Lalu yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pohon tebu, sagu, dan enau. Lalu yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan air, contohnya tumbuhan kaktus. Lalu yang keenam, sebagai saluran udara atau batang berongga, contohnya tumbuhan air. Ya, penjelasan Pak Olin hari ini. Nanti kalian mengerjakan apa materi yang sudah Pak Olin sampaikan hari ini tadi. Pak Olin bagikan lembar kerja peserta didik per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, pembagiannya nanti kelompok 1 bagian akar. Lalu yang kelompok 2 bagian batang, kelompok 3 bagian daun, kelompok 4 bagian bunga, dan di sini kelompok 5 adalah buah. Itu ya. Pak Olin bagikan LKPD. Silakan didiskusikan per kelompok. Ya. Oke. Ya. Setelah mendapat lembar, silahkan didiskusikan sesuai dengan pembagian materi yang Pak Guru bagi tadi. 4. Ya, ini dijelaskan. Oke, disebutkan contohnya. Ya. Oke, ini fungsinya ditulis. Sudah diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah Pak Olin ambil lembar kerjanya. Ya, Mbak 2 ke sini. Oke. Ya. Siap. Oke, nama anggotanya sudah ditulis semua ya. Ya. Sekarang setelah kalian berdiskusi, Pak Olin kasih beberapa pertanyaan kuis, nanti dijawab ya. Yang pertama, akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah, benar atau salah? Benar. Lalu selanjutnya, semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat, benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena ada batang yang lunak berwarna hijau. Lanjut. Bentuk daun beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Ada? Benar atau salah? Benar. Oke, selanjutnya. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Benar. Selanjutnya, buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Benar atau salah? Benar. Benar, pintar.
Selanjutnya, ya, tugas hari ini selesai, pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan sempurna. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat semuanya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Duduk yang rapi, kita doa dengan bacaan kafaratul majlis. Silahkan dipimpin. Siap rak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jawab salam anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.